Salam, perkenalkan nama saya Katarina Marlenteva dengan NIM 10220210012 kelas A semester 2 Prodi Pendidikan Kristen Usia Dini. Nah, di sini saya akan menjelaskan resume saya bagaimana nilai dan norma konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undang di bawah Undang-Undang Dasar. Nah, dalam hidup bernegara kita dapat menemukan beberapa aturan yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan. Misalnya, siapa yang menjalankan kekuasaan pemerintahan dan bagaimana kekuasaan tersebut diperoleh. Nah, kita juga dapat menemukan adanya beberapa aturan yang sama sekali tidak berhubungan dengan cara-cara pemerintahan dijalankan. Misalnya, bagaimana mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya dan bagaimana cara mencari keadilan hak dilanggar orang lain. Nah, pada saat kita menemukan aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengukur bagaimana pemerintah dijalankan, artinya kita telah menemukan bagaimana atau isi dari menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luar maupun konstitusi dalam arti sempit. Nah, konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undang lain, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa undang-undang dasar. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak warga negara lebih terlindungi. Nah, gagasan ini dinamakan konstitusionalisme yang oleh Charles Constantine dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjadi bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk pemerintah, atau Taib dan Hamidi 1999. Nah, ketiga, konstitusi berfungsi membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. B. Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan. Yang ketiga, C. Disediakan landasan penyelenggaraan negara menurut sistem keternegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. D. Menjamin hak-hak asasi warga negara. Contoh dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara membuat aturan-aturan dasar sebagai berikut. Yang pertama, pedoman bagi presiden dalam memegang kekuasaan pemerintahan
pasal 4 ayat 1. Yang kedua, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden terdapat dalam pasal 6 ayat 1. Yang ketiga, pembatasan jabatan presiden dan wakil presiden terdapat dalam pasal 7. Yang keempat, pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya, itu pasal 7A dan 7B. Yang kelima, presiden tidak dapat menemukan dan atau membubarkan DPR, pasal 7C. Yang keenam, pertaan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, terdapat dalam pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 3. Yang ketiga, 7 menyatakan keadaan bahaya, yaitu pasal 12. Kedelapan, mengangkat dan menerima duta negara lain, pasal 13 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. 9, pemberian grasi dan rehabilitas, pasal 14 ayat 1. 10, pemberian mesti dan abolusi, pasal 14 ayat 2. 11, pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, pasal 15. 12, pembentukan Dewan Pertimbangan, pasal D, membangun argumen tentang dinamika dan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Nah, pada pertengahan 1979 negara kita dilandasi krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat, merosot. Menyikapi kondisi seperti itu, pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai kebijakan. Namun, kondisi ekonomi tidak juga membaik, bahkan kian hari semakin bertambah parah. Krisis yang terjadi meluas pada aspek politik. Masyarakat mulai tidak lagi mempercayai pemerintah, maka timbullah krisis kepercayaan pada pemerintah. Gelombang ujung rasa secara besaran-besaran terjadi di Jakarta dan di daerah-daerah ujung rasa tersebut dimotori oleh mahasiswa, pemuda, dan berbagai komponen bangsa lainnya. Nah, pemerintah sudah tidak mampu lagi mengendalikan keadaan. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Berhenti Presiden Soeharto menjadi awal era reformasi di tanah air. Baik, demikian hasil presentasi saya. Mungkin ada kata-kata yang kurang, mohon untuk dimaafkan dan salam.